Halo teman-teman semua, di video kali ini aku mau liatin satu barang sama kalian. Barangnya agak besar, tapi bisa dilipat. Ini, ada yang tahu nggak ini apa? Jadi ini tuh portable sauna, ya. Aku beli sekitar 500-an. Nanti teman-teman semua bisa cek link produknya, ada di deskripsi ya. Boleh dicek sama teman-teman harganya berapa. Yang pasti ini aku beli karena aku butuh. Jadi aku mau cobain alat ini buat bantu aku diet juga. Dan kalau abis workout, terus abis lari, abis jalan tuh biasanya badan aku pegel-pegel. Terus kalau pakai ini lumayan berkurang sih pegel-pegelnya gitu. Dan ini juga baik juga dipakai kalau misalkan kita lagi flu gitu ya. Jadi bisa melancarkan peredaran darah, melancarkan pernafasan kayak gitu juga. Dan ini baik juga karena katanya bisa mendetoks, membantu mengeluarkan toksin-toksin yang ada di badan kita lewat keringat. Portable sauna ini tuh di wattnya sendiri itu ada 1000 watt ya. Jadi lumayan kalau buat besaran listriknya itu 1000 watt. Ini tuh kan ada macam-macam ya bentuknya. Aku emang ambil yang bentuknya tuh kotak gitu. Nanti aku akan liatin, tapi di dalam situ nanti ini tuh dikirimnya tuh kayak sebesar kardus gitu aja, nggak sebesar ini karena ini tuh bisa dilipat. Jadi ada tasnya. Ini tasnya sendiri bentuknya bulat. Tapi emang aku jujur aku nggak bisa ngelipetnya lagi. Setelah dibuka kayak begini, aku nggak bisa ngelipetnya lagi. Aku udah lihat tutorialnya. Cuman ini si bagian kawatnya itu emang agak keras ya. Jadi mungkin harus punya tenaga yang lebih. Pokoknya aku nggak bisa ngelipetnya lagi. Nah, nanti kalau dilipat tuh jadinya dia cuman sebesar ini doang. Sebesar ini doang. Jadi kardus paket yang nyampainya pun nggak besar-besar banget karena si bagian sini ini portable si saunanya juga ruangannya tuh nanti bisa didapat jadinya sebesar ini gitu. Di dalamnya itu ada ini tadi ya, ini ada di dalam tas. Oke, kita kesampingkan dulu. Terus dikasih ini juga, jadi kursi lipatnya. Ini bahan ininya kain, bahan buat duduknya kain, sementara bagian ininya besi. Dan ini aku udah pakai beberapa kali, alhamdulillah kuat-kuat aja sih, gitu. Lalu ada lagi dikasih ini. Jadi ini kayak kalau misalkan ini ya ini sama ininya. Kalau misalnya kita pengen mandi uapnya itu mandi uap yang wangi, jadi kita bisa naruh kayak rempah-rempah gitu di sini kalau mau rempah-rempah yang kayak gitu loh, yang bunga-bunga apa sih disebutnya tuh, pokoknya yang mandi-mandi wangi gitu, mandi rempah bisa di sini-sini gitu. Nanti eh, ini bagian kayak ininya itu disimpan di sini. Nanti si rempah-rempahnya disimpan di bagian atasnya, rempah-rempah kering ya, yang biasanya udah ada di Shopee juga, rempah-rempah buat mandi kayak gitu. Nah ini tutupnya. Nah kalaupun nggak pakai rempah-rempah juga nggak apa-apa, aman aja. Kadang kalau misalkan mau pakai minyak-minyak essential oil gitu, ditetesinnya nggak di sini, tapi langsung di airnya aja. Ini selangnya dipisah ya, waktu pas datang itu, jadi kita tinggal masukin aja ke sini, ya. Nah, nanti ini itu akan disimpan di bagian bawah kursi. Nah, ini itu bagian bakalan keluar-keluar, si bagian uap-uapnya itu bakal keluar dari sini. Ini adalah bagian alat yang buat ngemanasin airnya, kayak gitu. Nah, ini tutupnya. Ini bagian pemanas airnya. Ya, teman-teman. Nanti aku akan zoom, ini kabelnya, ini 1000 watt, dayanya 1000 watt, dan sudah dilengkapi sama remote. Jadi, meskipun nanti kita udah duduk di dalam si portable saunanya itu, kita nggak perlu repot-repot buat pencet-pencet di sini, kita bisa langsung pencet-pencet atau kontrol lewat remote-nya. Nah, di sini aku mau liatin, ini bagian pemanasnya ya, teman-teman. Ini tutupnya bahannya dari plastik. Dan ini bagian pemanasnya, ini udah berapa kali aku pakai, dan aku juga pernah sempat pakai essential oil. Jadi gimana caranya supaya awet itu teman-teman, pokoknya kalau udah dipakai itu harus langsung dibersihin, harus langsung dikeluarin sisa-sisa airnya. Di sini udah ada tulisan max, artinya maksimum ya, jadi airnya nggak boleh lebih dari segini gitu. Karena kan nanti bakalan mendidih ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada air yang masuk nanti ke bagian selang. Karena kan kalau air yang masuk gimana dong, nanti panas banget. Jadi kita maksimalkan bagian uapnya aja yang bakal masuk ke dalam selang kayak gitu. Nah, terus di sini tombol-tombolnya ini ada
Ini tuh ada tombol power buat nyala sama matiin. Terus di sini ada displaynya. Nanti dia akan, kita bisa lihat kayak displaynya gitu, kayak suhu sama waktu. Jadi kita bisa set waktu dari pemanas atau steam uap ini tuh mau berapa menit. Ada mode-modenya kayak gitu, jadi modenya tuh naik per 5 menit. Terus kalau suhunya juga bisa kita naikin atau kita turunin, tapi suhunya sendiri bukan dalam derajat, jadi pokoknya dalam bentuk mode-mode gitu. Mode yang paling panas kayak P berapa gitu ya, dan mode yang paling nggak terlalu panas. Nah, terus apalagi ini colokannya mah biasa ya. Nah, ini yang tadi, ini buat kita kalau misalkan kita mau masukin rempah-rempah gitu ya ke dalam uap kita. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa, tapi ini tetap harus dipakai ya, karena nanti uapnya itu akan disalurkan ke sini, jadi nggak langsung dari selang, jadi uapnya ke sini dan dia akan keluar melalui lubang-lubang ini, teman-teman. Jadi akan ke segala arah si uapnya itu akan memenuhi di bagian ruangan sauna portable kita. Nah, ini harus ditutup. Nanti pun kalau misalkan udah beres nih teman-teman, udah beres saunanya, ini harus langsung, biasanya kan tetap ada uap air yang mengembun kayak gitu, dan kita harus keluarin dan keringin. Jadi biar awet. Aku nih udah pemakaian berapa tahun ya? Udah ada sekitar 2 tahun. Ini ya. Dan ini adalah remote yang tadi. Ini aku sengaja si remote-nya tetap dipakein plastiknya dari sana, dan sebagian si plastik ininya tuh aku tetap masukin ke sini biar dia awet gitu baterainya. Jadi kalau nggak lagi dipakai aku masukin lagi aja kayak gini gitu. Ini sama pengaturannya power, sama kayak di sini ada power buat nyala dan matiin. Ada timer atau waktu ya, tambah atau kurang dalam bentuk mode aja, dan bagian sini itu temperatur, itu suhu ya, heating di sini bisa ditambah atau dikurangi. Jadi enak banget meskipun kita ada di dalam, nggak perlu repot-repot buat turun dulu buat mencet-mencet, tapi tinggal pakai aja sih bagian remote-nya. Sekarang aku mau memperlihatkan ke kalian bagian ruangan steam-nya nih. Nah, ini tuh bagian steam-nya, ruangan steam-nya. Itu kita buka ya. Tuh, jadi dia tuh sebesar ini, ukurannya sekitar berapa ya ini ya? 80 juga kurang ya. Sekitar mungkin 70 kali 70 kayaknya. Nah, ini bagian nanti apa sih? Bagian kita nanti masukin bagian kepalanya. Ini bagian buat nanti kita masukin kepala kita supaya maksimal banget ya. Jadi panasnya tuh sampai ke kepala, kepala juga panas. Mungkin kepengen banget buat bisa ngelunturin lemak-lemak yang ada di pipi gitu. Terus ini bagian buat ditutupnya gitu. Nah, di sini tuh ada setting, bisa dibuka. Nanti ini jadi kita bisa keluar masukin tangan kita lewat sini. Nah, biasanya aku nyimpen remote-nya tuh di sini gitu. Begitu datang tuh ada bagian-bagiannya ya. Jadi selang tuh dikasih 2. Ada selang yang panjang sama ada selang yang pendek. Ini. Jadi kalau selang yang pendek itu sambunginnya tuh ke bagian dalamnya itu yang buat mengeluarkan nanti uap-uapnya. Ini bagian yang pendek. Dan kalau yang bagian yang panjang itu ditaruhnya di sini. Jadi disambungkannya ke bagian badan uap portable ini. Gitu. Nah, nanti di dalam itu kita settingnya kayak begini. Aku biasanya gini ya, kalau aku ya, nih. Kalau aku biasanya kan kayak begini. Terus aku ambil kayak lap gitu. Aku jadi taruhin dulu di sini. Karena nanti itu bakalan si uapnya tuh jatuh-jatuh gitu loh, si airnya tuh. Terus ini kursinya aku simpen. Aku taruh sini. Ini kursinya, bagian tengah. Dan ininya akan kita simpen di bagian bawah kursi. Bagian bawah kursi ya, kelihatan nggak ya? Bagian bawah kursi. Dan ini, itu akan kita sambungin ke sini. Ke konektornya itu. Kita tutup yang kencang. Nah, terus selangnya ini akan kita masukin ke sini. Gitu. Ya. Nah, terus ini masukkan ke situ. Nih. Oke. Nah, ini bagian yang akan menghantarkan uap-uap itu, mendistribusikan uap-uap itu di situ. Kita akan masukkan ke sini. Ke sini ya.
Ini buat apa? Jadi ini tuh buat kalau misalkan ada orang lain yang mau ikutan. Jadi kita di sini duduk dan misalkan orang lain ada yang mau ikutan juga. Jadi dia bisa masukin kakinya doang ke sini gitu, kaki atau tangannya doang ke situ. Kita masuk ke sini. Gitu guys. Oke, di sini kita sudah simpan remote. Jadi kalau misalnya kita mau kontrol-kontrol, kita di sini, kita duduk di situ dan tangan kita bisa keluar. Kita harus pasangin ininya. Nih, kita pasangin ya. Yang kencang, yang dalam. Oke. Dan jangan sampai si bagian ini tuh kena. Tuh, jadi dia udah nyambung ya. Nih, jadi aku biasanya ngedidihin air dulu, karena kalau misalkan dari air dingin langsung ke bagian alat pemanasnya itu akan ambil waktu cukup lama. Sedangkan daya yang dipakainya itu agak besar ya, 1000 watt. Jadi buat menghematnya aku biasanya tuh didihin dulu air, baru nanti kita masukin ke bagian alat pemanasnya. Ini alat pemanasnya belum dinyalain ya. Jadi kita tuangin air dulu. Air yang udah mendidih, perhatikan jangan sampai melebihi kapasitas. Usahakan bagian ujungnya itu nanti madepnya ke selang. Karena kan kita mau masukin ke selang ini ya. Nanti kalau misalkan kita udah beres pakainya itu, nggak boleh langsung dibuka ya tutupnya ya. Karena dia jadinya akan ada tekanannya gitu. Jadi biarin aja dulu, tunggu sampai dingin. Nah udah kayak gini, ini udah kenceng. Nutupnya udah kenceng, baru kita masukin si selangnya. Masukinnya agak dalam aja, nggak apa-apa. Biar kuat. Dan nggak boleh ada yang lipet ya. Selangnya nggak boleh ada yang lipet. Oke, udah beres. Baru kita nyalain. Jadi bagian ini udah kepasang. Ini juga udah. Udah, sekarang kita nyalain. Kita akan nyalain. Ini stop kontaknya. Ini udah kepasang dan kita nyalain. Oke, tuh ada bunyi ya. Tadi bunyi nyala. Sekarang ini kita nyalain pencet yang power. Ini ada P09, itu berarti yang paling tinggi dan ini menitnya itu 45 menit. Ini kan terlalu lama ya buat kita. Jadi jadi yang disarankan itu menguapnya itu kita melakukan steam itu. Jadi terus P09 biasanya aku nggak kuat, jadi aku maunya P08 aja. Gitu. Nanti kalau misalkan udah ada di bagian uapnya, kita bisa udah masuk ke bagian sananya, bagian portable-nya kita bisa atur lewat sini kalau misalnya nggak kuat. Ini bisa timernya ditambah. Sorry, belum dibuka. Kita buka dulu. Bisa ditambah. Tuh, jadi 10 menit gitu ya. Ininya suhunya bisa dinaik atau diturunkan. Naik atau turun. Aku biasanya P08 aja. Saya nggak kuat juga. Sampai 45 menit itu nggak disarankan. Jadi yang disarankan tuh 5-15 menit aja. Tapi kalau misalnya kita butuh lebih lama lagi, jadi diulangi. Jadi kita 5-15 menit per sesinya. Terus ntar kita istirahat, minum dulu gitu ya. Baru nanti kita bisa lanjut lagi, diulangi lagi. Dan aku udah siapin handuk. Selalu siapin handuk. Nah, kita lihat. Tuh, kedengeran suaranya. Itu tuh suara uap yang udah mulai keluar. Tuh, udah mulai ada uap yang keluar. Kelihatan nggak? Nah, kalau uapnya udah mulai keluar, kita udah bisa masuk. Aku selalu siapin minum. Minum harus udah siap. Handuk juga udah harus siap, ya. Jadi kita masuk ya. Hati-hati. Kita bisa duduk. Ini settingnya ada dari dalam, jadi bisa di settingin dari dalam. Jadi nggak perlu bantuan orang lain buat ngebuka. Jadi keadaan di sini tuh hangat banget, enak banget. Pokoknya enak deh teman-teman. Dan ini tuh aman, nggak ada yang sakit-sakit gitu kena ke bagian kaki, nggak ada sih. Kursinya juga lumayan cukup steady dan bisa kita ganti sih kalau misalnya kita mau ya.
aku biasanya nggak lebih dari 10 menit. Jadi misalkan aku 10 menit diulangi 2 kali sampai 3 kali kayak gitu. Cukup. Aduh ini tuh enak banget. Jadi kalau misalkan abis workout atau abis jalan atau abis olahraga tuh kan suka sakit-sakit badan ya. Kalau udah ini tuh enak jadinya. Tutup ya biar maksimal. Jadi kita tuh relax banget, apalagi kalau udah pakai rempah-rempahnya. Aduh, itu tuh enak banget. Ini kadang kalau misalkan aku di sini tuh, aku mah biasanya suka apa sih? Sambil gosok-gosok gitu badan loh. Jadi biar si daki-dakinya tuh keluar juga. Nah teman-teman dirasa-rasain aja ya. Kalau misalkan P09 itu panas banget, terlalu panas, dikurangin aja temperaturnya. Atau jangan terlalu lama-lama. Kalau misalkan udah ngerasa pusing, keluar aja dulu. Karena kan lebih bagusnya tuh bertahap ya teman-teman. Karena emang di sini tuh rasanya panas banget, hangat banget gitu. Ini bener-bener digosok-gosok tuh daki-daki keluar loh. Enak banget loh teman-teman beneran. Buat yang punya sakit-sakit apa sih kayak flu-flu gitu, alergi juga enak banget. Itu emang suaranya serem ya, duduk-duduk, tapi nggak apa-apa. Enak banget kalau udah dipakein rempah-rempah gitu. Atau minyak-minyak essential oil, cuman aku nggak terlalu rekomen ya, soalnya kan supaya dia tuh tetap apa ya awet gitu, nggak ada jamur di dalam, karena kan susah ya ngebersihinnya kalau udah ada minyak-minyakan kayak gitu ya. Jadi biasanya sih aku nggak pakai essential oil, mendingan pakai yang rempah-rempah itu yang di dalam yang tadi alat penghubungnya itu. Ini bener-bener digosok tuh dakinya keluar loh temen-temen. Aku kok bisa ngeliatin ke teman-teman semua ya. Biasanya misalkan habis 10 menit, ntar kan dia mati sendiri nih. Kita istirahat dulu sekitar 10 menit, minum lah, jangan lupa ya minum. Terus kalau misalkan mau, kita masak lagi bisa. Ini panas dan ngucur loh. Jadi si uap panasnya tuh bener-bener masuk. Ini boleh nggak sih tiap hari? Boleh. Tapi jangan terlalu lama gitu. Soalnya kan takutnya kitanya dehidrasi. Meskipun suaranya berat-berat gitu, nggak apa-apa kok, nggak ada yang gimana-gimana. Hati-hati pokoknya, jangan asal megang-megang dan buka-buka aja. Pokoknya dibiarin aja sampai dia nanti dingin sendiri. Apa sih namanya, melotok gitu si daki-daki kulitnya. Tapi jangan terlalu berisik ya, karena takutnya gimana. Ini sebenarnya kayak kita dikukus gitu loh. Kelihatan nggak asap asapnya keluar. Sepanas itu di dalam sini, itu P08 loh. Jadi kalau teman-teman kuat sih masih bisa lebih panas, bisa sampai 09. Kalau anak-anak aku biasanya P06 atau P07. Dan nggak lama-lama, aku biasanya 5 menit aja kalau anak-anak. Enak bener deh. Mau tiap hari boleh, seminggu sekali juga udah oke banget. Jadi bantuin buat ngeluarin detox-detox yang ada di dalam badan kita. Kelihatan nggak sih asap-asapnya? Pokoknya kalau yang penasaran boleh lihat dulu aja, cek dulu juga harganya. Pokoknya aku beli tuh dulu sekitar 500 ribuan kayak gitu. Cek aja dulu harganya, teman-teman bisa cek harganya. Nanti aku taruh link produknya di deskripsi ya, biar kita bisa samanan gitu. Bener-bener mau banget. Terus aku sengaja banget ya yang bagian buat kaki, kalau misalnya temen-temen ini nih, bagian pinggir ini nih, bagian ini nih, pinggir ini nih, aku sengaja aku tutup biar maksimal itu si uapnya tuh ke badan. Jadi sauna di rumah aja bisa sendiri. Ini kita sebutnya sauna basah ya, karena dia kan menggunakan uap air. Kalau yang biasanya emang ada di salon-salon gitu, yang nggak pakai uap air, yang dari inframerah itu seperti sauna kering. Nah sebenarnya kalau yang buat diet-diet itu lebih cocoknya itu sauna kering sih dibanding sauna basah. Jadi karena emang yang keluar itu bener-bener keringat dari badan kita. Tapi kalau ini tuh yang membasahi badan kita tuh ya si uap panasnya tadi. Ini udah beres ya, ini udah beres. Jadi kita buka dulu. Jangan maksain, pokoknya jangan maksain. Kalau udah kerasa pusing atau nggak enak, udah dulu.
keadaan di sini. Aku berasa. Lihat, ini daki-daki yang tadi. Aku gosok-gosok keluar juga tuh daki-dakinya. Dan itu enak banget, relax banget rasanya. Relax banget rasanya, enak banget loh bener. Tapi bener-bener wajib banget coba. Sekarang aku minum dulu. Jadi abis keluar kayak gini, aku biasanya minum. Oke. Jadi aku bisa minum. Ini minum tuh wajib banget supaya kita nggak dehidrasi ya. Karena kan keringat-keringat itu kan keluar ya. Jadi kita wajib banget ganti cairan badan kita tuh pakai ini. Kayaknya aku mau lagi nih. Aku pengen 5 menit lagi. Aja nyampe 08, jadi aku masuk lagi 5 menit lagi biar maksimal ya. Aku masuk lagi. Udah mulai berasa lagi. Menurut daki-daki itu belum berubah loh. Karena kayak gini kan posisinya, jadi kita bisa sambil main handphone atau kita bisa sambil nonton TV, sambil baca, enak deh bener. Yang punya apa sih keluhan-keluhan di peredaran darah yang kurang lancar, terus punya masalah pernafasan ya, kayak sinus atau sering pilek, alergi kayak gitu, ini cocok sih. Ini cocok. Apalagi yang emang lagi program nurunin berat badan terus kita sering workout terus kita ngerasa badan itu suka sakit kan, ini tuh beneran sih ngurangin banget. Jadi aku kan nggak biasa olahraga ya, terus aku juga lagi mulai olahraga karena anak aku udah mulai sekolah semuanya, jadi aku bisa apa namanya punya waktu sendiri di rumah gitu, nggak diganggu sama anak. Aku biasanya jalan, kalau kuat lari aku lari, tapi problemnya adalah aku selalu sakit badan. Besoknya, malamnya aku suka sakit badan. Nah dengan sauna kayak gini tuh berkurang banget, nyerinya tuh berkurang banget. Badan kita jadi relax, tidur jadi lebih nyenyak gitu. Jadi besoknya tuh kita pengen pengen jalan lagi tuh enak aja gitu, nggak terlalu sakit badannya gitu. Aku kan gosok-gosok kok. Gede-gedenya keluar. Beneran deh, ini enak banget, seenak itu guys. Dan ini worth it sih kalau menurut aku. Tapi emang kitanya harus awet ya, kitanya harus aktif biar awet barangnya gitu. Jadi tipsnya juga kalau dari aku itu, jadi pokoknya nanti setelah kita beres ngelakuin sauna ini, itu tuh si bagian box saunanya tuh terus dibuka aja semalaman. Jadi biar si wall pop-nya tuh keluar semua dan bagian dalamnya tuh kering banget, sehingga nanti kalau bisa dijemur aja, sehingga nanti tuh bakalan awet, jadi nggak berjamur gitu teman-teman ya. Kering aja, pokoknya kita keringin. Kalau misalnya kita udah kering banget, baru aku berani tutup, baru berani aku lipat lagi kayak tadi gitu guys. Tapi kalau misalkan belum kering, aku nggak berani karena takut jemuran gitu kan gitu. Dan nggak makan tempat juga sih, apalagi kalau bisa melipatnya enak banget, tapi aku nggak bisa melipatnya. Dan karena agak lumayan dipakai juga, jadi kalau dilipat agak rewel juga kan, jadi nggak dilipat sih, langsung ditaruh aja gitu. Dilipatnya cuma dilipat yang jadi berdiri doang kayak tadi, udah gitu. Hati-hati ya, kakinya jangan sampai ke bawah-bawah, ke bagian bawah-bawah yang udah kita taruh alatnya tadi. Lumayan loh.
keluar semua nih. Ini kalau yang di muka nih keringat semua nih. Yang di muka, kalau yang di badan beneran sama uapnya juga. Tapi kalau yang di muka tuh kering semua. Ini udah beres nih. Dia udah berhenti kan? Kedengeran? Gitu tuh. Ini aku mau liatin yang ada di muka aku. Banyak banget kan keringatnya. Keluar itu gitu keringatnya tuh. Tapi kalau yang di bagian tangan, emang badan semua basah semua karena emang kan dari uapnya. Tapi daki semua keluar. Kalau kita gosok-gosok tuh daki semua keluar loh. Bener. Nah, kalau udah beres, kita cukup cabut dulu aja stop kontaknya ya. Kalau teman-teman mau lihat tuh daki semua lihat tuh. Daki semua. Kaki juga aduh aku nggak bisa liatin ya. Tadi aku gosok-gosok semua. Nah ini kan pas dipegang ini panas nih ya. Panas. Jangan dulu ada yang dilepas. Jadi biarin aja dulu gitu. Ya. Biarin dia sampai dingin. Ininya dingin nih. Kalau dipegang udah dingin baru kita bisa buka ini. Kalau misalkan dibuka langsung itu kayak presto. Takutnya meledak. Gitu loh teman-teman. Jadi biarin aja dulu. Biar kering, biar dingin. Ini keadaan di dalam. Tuh. Ini nggak kelihatan basah ya. Padahal ini basah loh. Ini basah. Ini basah. Ini tuh semua basah. Ini tuh aku mau liatin nih sleting, bagian sletingnya tuh bisa buka tutup dari dalam ataupun dari luar. Jadi even kalau misalkan kita lagi di rumah sendirian, nggak perlu bantuan orang lain, kita bisa ngelakuinnya sendiri. Jadi aku biasanya biarin dibuka aja kayak begini semalaman kalau aku gitu. Jadi bener-bener dia tuh kering banget, harus kering gitu. Dipegang tuh nggak ada yang basah, kering. Ini kan kalau ini kan masih basah. Di sini mungkin nggak kelihatan ya, tapi kalau dipegang tuh ini basah. Jadi gitu teman-teman info yang bisa aku sampaikan tentang sauna portable ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Pokoknya kalau yang mau tahu, penasaran, teman-teman bisa cek nanti di bagian deskripsi, aku taruh link produknya ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, bye-bye.